Sahabat semangat, video suami pasien yang memprotes pelayanan rumah sakit di Kota Pematang, Siantar, Sumatera Utara sempat viral di media sosial. Pria bernama Fauzi Munte ini menolak jenazah istrinya dimandikan oleh 4 orang petugas pria dari rumah sakit tersebut. Dalam video tersebut, Fauzi menilai tindakan rumah sakit tidak sesuai dengan syariat Islam sebab jenazah istrinya dimandikan oleh orang yang bukan muhrimnya. Dilansir dari Kumparan, Fauzi menjelaskan istrinya meninggal pada September 2020. Saat itu, ia tak diperbolehkan masuk. Tak hanya itu, menurut Fauzi, salah satu petugas juga mengambil foto jenazah istrinya. Pihak rumah sakit melalui Wakil Direktur 3 meminta maaf kepada Fauzi dan keluarga serta umat Islam atas insiden itu. Menurutnya, ada kesalahan prosedur pemandian jenazah saat itu. Rumah sakit di bilangan Pematang Siantar tersebut segera memperbaiki standar operasi pelayanan dalam fardu kifayah dan akan berkoordinasi secara intens kepada MUI Pematang Siantar agar pelayanan fardu kifayah ke depannya sesuai dengan norma. Ketua MUI Pematang Siantar, M. Ali Lubis, mengusulkan agar MUI Provinsi Sumatera Utara mencabut sertifikat Bilal Mayit, salah satu petugas yang memandikan jenazah istri Fauzi. Sebab dalam pelatihan pengurusan jenazah sudah dijelaskan bahwa yang boleh memandikan jenazah perempuan hanya petugas perempuan saja. Kasus yang dialami Fauzi ini telah membuka cakrawala kita mengenai pentingnya penata laksanaan pasien beragama Muslim di tengah pelayanan medis. Tak hanya atas dasar adab keagamaan, semua dari kita tentu harus mengedepankan aspek kerohanian pada segmen kehidupan ini. Baik pasien maupun tenaga medis di sebuah lembaga pelayanan perlu menyeimbangkan aspek kerohanian di samping kebaikan lahiriah. Lantas, bagaimana kita harus bersikap? Solusi apa yang ditawarkan lembaga pelayanan medis di era modern ini? Semuanya akan dibahas asyik dalam Semangat Siang Indonesia kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semangat. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat karena ini waktunya kita untuk membahas hal yang sedang viral di media sosial. Dan kita akan membincangkannya bersama para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kali ini bersama saya Dita Ruspedi, seperti biasa saya juga mengajak Anda untuk senantiasa terhubung bersama kami ya melalui @officialbadar.tv, Instagramnya di follow dan YouTube-nya juga jangan lupa di subscribe. Okay. Kita sudah simak dalam informasi pengantar tadi pemirsa ya, viral video suami di Sumatera Utara yang memprotes rumah sakit karena jenazah istrinya dimandikan oleh yang bukan muhrimnya, oleh 4 orang pria kayaknya ya. Masya Allah, subhanallah. Semua dari kita tentu ingin mengedepankan aspek kerohanian ya, di samping aspek jasmani dalam setiap segmen kehidupan. Nah, terutama di bidang pelayanan kesehatan nih pemirsa ya, aspek kerohanian harus juga disertakan di samping dengan kepentingan kebaikan lahiriah tentunya ya. Untuk membahas lebih jauh tentang persoalan ini, kita sudah terhubung bersama narasumber kita, ada Ustazah Maisaroh, bidang kerohanian Rumah Sakit An-Nisa Cikarang. Assalamualaikum Ustazah. Selamat siang Berita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Puasanya lancar ya? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Puasanya insya Allah masih diberikan kelancaran. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan lancar semuanya. Alhamdulillah. Ustazah, kita sudah simak tadi ya, viral seorang suami yang protes kepada rumah sakit karena almarhumah istrinya tidak mendapat penata laksanaan yang sesuai syariat Islam begitu. Nah, secara kemanusiaan dan kesopanan Ustazah, tentu kita sepakat ya mengenai aturan gender dalam memandikan jenazah itu ya memang perempuan harus perempuan, laki-laki dan laki-laki gitu. Namun bagaimana lebih jauh lagi Islam memandang hal ini Ustazah? Baik. Jadi memang sebetulnya secara syariat kan ada hukum yang mengatur untuk memandikan jenazah, dan itu pastinya disesuaikan dengan gender. Jadi kalau di dalam Islam yang memandikan jenazah laki-laki itu harus laki-laki, kemudian keluarga yang mahram ya, keluarga terdekat, kemudian tetangga namun dengan jenis kelamin laki-laki begitu ya. Nah, kalau untuk perempuan berarti harus sesuai juga dengan gendernya. Perempuan, keluarga perempuan ya, kemudian mahramnya
ya, yang mahramnya si jenazah tersebut, atau tetangga kerabat yang berjenis kelamin perempuan, begitu. Jadi memang secara fikihnya ada batasan, ada pembeda antara jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan. Kenapa? Karena ketika memandikan jenazah itu kan berarti kita menyentuh, ya, menyentuh si mayitnya. Bagaimana kalau misalkan yang menyentuhnya itu bukan mahram atau berbeda gender? Tentunya itu dapat membatalkan mandi tersebut, ya, pemandian tersebut. Gitu. Jadi melenceng dari syariat Islam. Apakah ada semacam excuse Ustazah, misalnya dalam kondisi darurat? Tidak ada excuse sama sekali. Kalau memang tidak memungkinkan, maka tidak perlu dimandikan. Begitu. Okay. Baik, kalau begitu bagaimana Ustazah tata cara memandikan jenazah yang sesuai dengan syariat Islam? Kalau untuk tata cara memandikan jenazah, ya, yang pertama itu ada peralatannya, ya. Jadi kita harus siapin dulu perlengkapannya. Yang pertama air, ya, air bersih terutama, ya. Nah, itu kita harus siapin dulu air bersihnya. Kemudian sabun atau bisa juga menggunakan daun bidara, ya. Kemudian wewangian yang mungkin tidak menggunakan alkohol, gitu, yang non alkohol. Kemudian sarung tangan, kapas, ya, selanjutnya ada potongan kain-kain kecil untuk mengelapnya, ya, terus ada handuk juga, gitu. Jadi betul-betul dipersiapkan tersebut. Kemudian tata caranya yang pertama adalah niat, ya. Jadi untuk memandikan jenazah, orang yang memandikan jenazahnya juga harus berniat dulu, ya. Kalau untuk jenazah laki-laki dan perempuan itu beda niatnya. Cuma mungkin hanya berbeda di pelafalan sedikit saja, ya. Kalau untuk yang laki-laki nawaitu gusla adaan lil hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Nawaitu gusla hadza mayyiti lillahi ta'ala. Itu untuk yang laki-laki. Kalau untuk yang perempuan sama, hanya saja pelafalan di hadhihi-nya diganti dan mayyitinya diganti menjadi mayyitati, ya. Nawaitu gusla adaan hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Nawaitu gusla adaan hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Jadi pembedanya di situ, ya. Oke. Selanjutnya setelah membaca niat, kita berikan kain bersih dulu untuk menutupi keseluruhan badan. Jadi badannya si mayit, tetap kita tidak boleh melihat aurat mayit, ya. Jadi jangan sampai tampak oleh kita. Jadi diusahakan seluruh auratnya tertutup, meskipun sesuai dengan gender, ya. Itulah fikih yang mengatur pemandian mayit. Betul-betul kita, meskipun ini seorang sudah meninggal dunia, ya, meskipun sudah hanya jasadnya saja, namun kita tetap menghormati betul-betul mengenai area-area yang aurat, ya, yang termasuk ke dalam aurat. Makanya ketika memandikan jenazah, kita tutup dulu, jangan sampai ada aurat yang tampak atau terlihat meskipun sama gendernya. Yang ketiga yaitu meninggikan kepalanya. Jadi jangan sampai kepala airnya tuh jatuh lagi ke kepala. Jadi kepalanya ada lebih tinggi dari posisi badan, gitu, ya. Kemudian yang keempat, ditekan bagian perutnya, ya. Tujuan untuk menekan ini tuh supaya kotoran-kotoran atau sisa-sisa makanan yang masih ada di dalam perut si mayit bisa keluar, gitu, ya. Nah, dengan keluarnya seperti ini, otomatis itu akan mengeluarkan najisnya. Jadi betul-betul kondisi mayit ini bersih dari najis, ya, gitu. Selanjutnya menyiramkan air. Nah, untuk menyiramkan air kita tidak sembarangan main siram-siram aja, gitu, ya. Ada aturannya, ya.
Jadi untuk menyiramkan air, yang pertama yang didahulukan adalah siramkan ke anggota tubuh yang sebelah kanan. Anggota tubuh yang sebelah kanan. Tangan kah, kemudian kaki kanan juga, gitu ya. Pokoknya seluruh bagian yang bagian kanan tubuh, ya. Sebetulnya ini sama seperti kita mandi wajib, ya. Sama kita sudah selesai mandi wajib. Oke, gitu. Selanjutnya setelah semuanya terbasuh, yang bagian kanan pindahkan ke bagian kiri, ya. Sebelumnya disabunin dulu, ya. Bagian kanannya disabunin, gitu ya. Dipakein sampo, gitu ya. Jadi supaya lebih bersih. Sebetulnya tidak menggunakan sabun atau sampo pun tidak apa-apa, karena memang tidak ada ketentuan secara baku, ya, dari apa yang disyariatkan oleh Rasulullah, gitu. Jadi ini kita untuk meyakinkan bahwa oh ya sudah bersih lah, gitu ya. Oke, setelah itu selesai semua disabunkan, ya, kan sudah bagian kanan, bagian kiri, kemudian disabunin, kemudian kucurkan lagi airnya, ya, untuk membersihkan sabun-sabun yang masih tersisa. Nah, kalau bisa untuk yang bilasan terakhir itu gunakan air yang menggunakan wewangian, begitu. Nah, setelah itu jenazahnya dikeringkan, ya, dibasuh dengan handuk, ya, dengan kain-kain yang tadi sudah disiapkan, kain-kain kecil. Nah, setelah itu sebelum dikafani, mayitnya diberikan wewangian yang tidak menggunakan alkohol atau kapur baru, seperti itu. Oke, baik. Setelah Ustazah menjelaskan pemandian jenazah yang biasa ini, ya, untuk mayit yang biasa. Karena kalau untuk yang COVID itu ada lagi, beda lagi. Baik, mengenai itu nanti kita simpan dulu untuk segmen berikutnya, ya Ustazah. Namun saya ingin tanya, bagaimana tim kerohanian Rumah Sakit An-Nisa Cikarang ini membuat dan mempertahankan standar operasi pelayanan yang mengedepankan hukum Islam fardu kifayah, Ustazah? Oke, memang di rumah sakit ini kita ada SPO, ya, SPO yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit. Artinya SPO ini sebagai bahan acuan kepada seluruh petugas, ya, karena memang di sini kita ada petugasnya juga, ya, petugas memandikan jenazah, ada yang laki-laki disediakan juga, ya, untuk laki-laki, kemudian yang petugas memandikan perempuan, ya, disediakan untuk jenazah perempuan. Baik, kita masih akan lanjutkan. Ustazah jangan dulu kemana-mana, ya. Pemirsa juga jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.